Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Majidina, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 24, kelompok 4, NDH 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja sesuai dengan tupoksi. Mari simak videonya. Dalam analisis isu efektivitas kinerja sesuai tupoksi, terdapat 4 tahapan yang dilalui. Tahapan yang pertama adalah 1. Pra-analisis. Maksudnya adalah identifikasi beberapa isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi. Kemudian tahap yang kedua yaitu menapis isu. Artinya adalah menemukan prioritas isu yang harus diatasi. Pada analisis ini, saya menggunakan analisis USG. Tahap selanjutnya, mendalami dan menganalisis isu. Pada tahap ini, saya menggunakan metode fishbone. Dan tahapan yang terakhir, menemukan rekomendasi alternatif penyelesaian isu menggunakan SWOT. Tahap pertama, yaitu pra-analisis. Pada tahap ini, saya mengidentifikasi isu atau masalah yang saya temukan di unit kerja saya, yaitu kantor BKPSDM Tanah Bumbu. Adapun masalah yang saya temukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang efektifnya pelayanan administrasi pada usulan surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Yang kedua, kurangnya informasi persyaratan mendapatkan Satya Lancana Karya Satya. Yang ketiga, pengarsipan surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, masih dilakukan secara manual. Yang keempat, pengarsipan SK penjatuhan hukuman disiplin masih dilakukan secara manual. Memasuki tahapan yang kedua, yaitu teknik menapis isu. Pada tahap ini, kita akan menemukan isu prioritas yang harus diatasi. Pada tahap ini, saya menggunakan tahap USG dengan rentang skor setiap masalahnya yaitu 1-5. Untuk pengertian dari USG sendiri, yang pertama, U adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu masalah harus dibahas dan ditindaklanjuti. S adalah seriousness, yaitu akibat yang ditimbulkan jika masalah tersebut tidak ditangani dengan segera. G atau growth, kemungkinan memburuknya suatu masalah jika ditangani setelah saya melakukan identifikasi isu atau masalah tersebut, ditemukan satu isu atau masalah yang menjadi prioritas. Memasuki tahapan yang ketiga, yaitu mendalami dan menganalisis isu fishbone. Fishbone adalah analisis isu yang membantu memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan analisis sebab akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Adapun sebab yang diakibatkan dari masalah dari lingkungan yaitu karena faktor kebiasaan melakukan penerimaan administrasi secara manual. Pada penyebab sistem yaitu kurangnya koordinasi antara pimpinan. Pada sarana yaitu masih dilakukan secara manual. Belum tersedianya penerimaan pelayanan perangkat aplikasi berbasis teknologi. Pada teknologi, yaitu kurangnya menguasai teknologi, terdapat akibat yaitu kurang efektifnya pelayanan administrasi pada usulan surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Tahapan terakhir pada rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Pada tahap ini, saya menggunakan analisis SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan evaluasi di lingkungan. Unsur utama SWOT yaitu yang pertama, strength, yaitu kekuatan, weakness, yaitu kelemahan, opportunity, atau kesempatan, threat, yaitu ancaman. Dari unsur yang pertama,
yaitu strength atau kekuatan, yaitu menggunakan berbagai metode dengan memberikan surat edaran untuk pelayanan administrasi tersebut. Dari unsur yang kedua, yaitu weakness, diperlukannya pelatihan menggunakan perangkat berbasis teknologi. Unsur yang ketiga, yaitu opportunity, dukungan dari pimpinan untuk mengembangkan terobosan pelayanan yang lebih baik. Dan unsur yang keempat, threat, yaitu pada pandemik sekarang, kita sebagai pemberi pelayanan publik dituntut untuk tidak tatap muka secara langsung, tetapi pelayanan tetap terlaksana. Tabel rekomendasi penyelesaian isu. Pada isu pertama, yaitu problematika pada pelayanan administrasi. Penyebabnya karena kurangnya efektif pelaksanaan pelayanan administrasi. Alternatif penyelesaiannya yaitu melaksanakan pelayanan administrasi bahan usul surat pernyataan tidak pernah dipidana hukuman disiplin dengan menggunakan aplikasi Google Form. Tahapan setiap alternatif ada 3, yaitu diperlukannya pelatihan menggunakan perangkat berbasis teknologi. Yang kedua, memberikan dukungan dari pimpinan untuk mengembangkan terobosan pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode dengan memberikan surat edaran untuk pelayanan administrasi tersebut. Hasil yang diharapkan, pegawai akan pintar dalam menggunakan aplikasi untuk pelayanan administrasi. Hasil yang diharapkan kedua, kinerja pegawai akan lebih baik pada proses dan hasil kerja. Yang ketiga, akan memudahkan ASN melakukan pelayanan yang lebih baik untuk para pihak, yaitu aparatur sipil negara. Demikian penjelasan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja sesuai tupoksi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.